Perkenalkan, nama saya Ispetri Fotona dari kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPP saya, yaitu tentang bumiku dan musimnya. Kelas 6 dengan tema 8, subtema 2. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Wah, kayaknya kalian udah baik, kabarnya baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak hadir? Wow, hebat, kalian hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, bagaimana kalau kita nyanyi bersama-sama? Siapa yang mau bernyanyi? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, kita nyanyi bersama-sama. Siap? Siap. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Yeay. Nah, di sini kita akan memasuki pembelajaran anak-anak. Ada yang tahu nggak pembelajaran kita hari ini temanya apa? Nggak ada yang tahu? Baiklah, Ibu kasih tahu ya. Tema kita hari ini adalah bumiku dan musimnya. Ada yang tahu nggak sih bumi itu apa? Ya, bumi itu tempat tinggal kita. Tapi bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat serta terbesar kelima dari 8 planet tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Dalam bahasa Indonesia, kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buhmi, yang berarti tanah, yang selalu ditulis dengan huruf kapital, B besar, U dengan MI, bumi. Untuk merujuk pada planet bumi, tanah bumi dengan huruf kecil merujuk pada permukaan bumi atau tanah. Bumi terbentuk sekitar 4.054 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaan paling tidak 3,5 miliar tahun yang lalu. Bumi adalah salah satunya tempat yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, dan sifat fisik, sejarah, geologi, serta orbitnya memungkinkan kehidupan terus bertahan. Jadi, bumi itu adalah tempat tinggal kita sejak tahun 4.054 miliar tahun yang lalu nih anak-anak. Jadi udah lama banget nih kan bumi, dari nenek moyang kita lagi gitu kan. Kalau di sini ada yang tahu musim nggak? Apa sih musim itu? Tolong dong kasih tahu Ibu apa itu musim. Nah, musim adalah pembagian tahun berdasarkan perubahan cuaca, ekologi, dan banyaknya waktu cahaya matahari di suatu wilayah. Di bumi, musim adalah hasil paralelisme aksoid atau orbit bumi yang miring mengelilingi matahari. Nah, pembagian musim, ada yang tahu nggak sih musim itu ada berapa? Ada apa aja? Ya betul, ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim hujan. Nah, gini aja deh, kalau lebih mudahnya itu kita menyebutnya dengan musim kemarau, musim hujan, musim gugur, dan salju. Ada yang tahu nggak salju ada di mana saja? Ya, salju ada di Korea, Amerika. Kenapa di Indonesia tidak ada salju? Karena perputaran bumi dan matahari itu lebih banyak terjadi di Indonesia daripada di wilayah daerah Eropa ya. Lalu apa saja penyebab musim ini, faktor penyebab musim? Nah, faktor penyebab musim yaitu kemiringan aksial bumi. Bumi ini menyebabkan matahari lebih tinggi. Jadi ini matahari teman-teman, ini bumi. Nah, jadi matahari itu lebih tinggi daripada bumi. Jadi itu tuh akan menyebabkan musim panas, atau yang kita sering sebutnya adalah musim kemarau. Nah, setelah itu jeda musiman. Jeda yang kedua, faktor penyebab musim yaitu jeda musiman.
kayak bulan Juni, bulan Juli, Agustus itu di apa tuh sering disebut dengan bulan terpanas atau udah masuk musim kemarau gitu kan, kalau bahasa kita Indonesia gitu kan. Kalau Desember, Januari, Februari itu udah masuk ke musim hujan. Setelah itu peran musim mempengaruhi kehidupan di bumi, termasuk perilaku hewan, pertanian, dan aktivitas. Contohnya gini nih anak-anak ya. Misal nih, kalau kita mau menanam sayuran untuk kita jual di pasar, terus kalian menanam pada musim hujan, kira-kira kalian akan berhasil panen nggak? Tentu enggak, karena itu akan menyebabkan gagal panen. Karena kalau terjadi hujan terus-menerus, sayuran akan rusak. Terus perubahan musim memicu imigrasi hewan, perubahan warna dedaunan, dan adaptasi tumbuhan. Contoh nih ya teman-teman, kayak itu musim kemarau pasti kan menyebabkan daun kering ya kan, jalan berdebu banyak sekali. Terus yang ketiga adalah musim juga mempengaruhi budaya, festival, tradisi berbagai belahan dunia ya kan. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, gimana kalau kita membuat kelompok? Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Karena kalian ada 10 orang, maka ada 2 kelompok. Di sini nanti Ibu akan mengasih kata-kata misteri yang harus kalian pecahkan sesama kelompok. Siap? Siap. Nah, di situ kan ada gambar tentang ada musim semi, musim gugur, dan musim itu. Nah, kotak misteri itu adalah ciri-ciri dari 4 musim itu. Kalian harus mencocokkan ya. Kalian harus menaruh ciri-ciri itu dan tempel sesuai dengan ciri-ciri dari musim itu. Apakah kalian paham? Nah, Ibu kasih waktu mungkin 2 menit cukup. Oke, dimulai dari sekarang. Tek. Nah, gimana nih anak-anak? Udah belum? Udah paham belum, ya kan? Gimana anak-anak? Udah paham? Gimana? Sudah belum? Sudah. Nah, tolong dong perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Oh iya, betul sekali. Di sini bisa tolong Ibu nggak untuk menyebutkan dampak hujan bagi petani itu apa saja? Iya, bisa merusak, terus bisa merusak, terus overdosis dengan air, ya kan? Betul sekali. Terus kalau siklus air, ada yang tahu nggak? Gimana sih kita mendapatkan sumur itu bisa keluar air? Kalian tahu sumur nggak sih? Atau sungai bisa keluar air dari dalam? Ada yang tahu? Jadi gini nih teman-teman ya. Jadi air hujan itu kan turun ke bumi. Bumi menyerap air ke bawah, ya kan? Ke bawah, set. Jadi dia di bawah bumi kita ini dia menampung air banyak sekali teman-teman. Makanya kenapa setiap kita menggali tanah pasti akan ketemu dengan mata air. Nah, sampai sini teman-teman bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Ya, bumi itu adalah tempat tinggal kita, dan musim itu adalah cuaca yang ada di muka bumi ini. Terus kegiatan apa saja yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi bumi. Kayak kita membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan kebanjiran. Misal kalau kita misalnya kalau kita menebang pohon sembarangan bisa menyebabkan longsor. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga bumi dan lingkungannya.
Wow, kalian keren. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Wah, sepertinya kalian sudah paham sekali ya. Sebelum akhiri, bagaimana kalau kita menyanyikan apa ya? Kalian mau nyanyi lagu apa? Hah? Balonku ada 5? Oke, kita sebelum akhir tutup pembelajaran pada hari ini, bagaimana kalau kita menyanyikan balonku ada 5? Hitungan ketiga kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau kalian mau istirahat, jangan lupa buang sampah di tempatnya, oke? Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.